Orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah kalah, tapi mereka yang tidak pernah kehabisan cara dan semangat. Seperti pemilik PC satu ini sob, yang menurut saya dia tuh hebat sih, karena bisa menerima realita bahwa kondisi sekarang sedang tidak prima. Saat ini kita sedang dilanda bencana harga, entah kapan pulih, tapi yang namanya kebutuhan harus tetap kita penuhi sob. Ngomongin kebutuhan, ada satu PSU nih yang bisa banget menuhin kebutuhan asupan daya PC-mu, yaitu Thermalright TRKG. Cihuy! PSU ini tiba-tiba muncul di Indo dengan gebrakan luar biasa. Harganya bisa di bawah 1 juta, tapi udah ngasih kita banyak fitur. Seperti 80 plus gold, full modular, dan Japanese kapasitor. Kita intip dulu yuk di dalam boxnya. Ada satu buah majalah alias user guide. Lalu kabel-kabel modular dan kabel power. Ada juga baut dan kabel TIS. Lanjut ada si PSU-nya itu sendiri. Nah, buat beratnya sendiri, PSU ini cukup berbobot. Ada di sekitar 1,2 kiloan. Dimensinya sendiri standar aja PSU ukuran ATX. Terus, apa aja sih yang bisa kita dapat dari PSU di bawah 1 juta ini? Oh, tentunya sangat menarik banget sob. Kamu bakalan dapat PSU dengan kapasitor Jepang Tier 1 tentunya, yaitu dari Nichicon 420 volt 470 mikrofarad. Yang membedakan 650 watt ini dengan yang 750 watt itu ada di kapasitansinya sob. Yang mana kalau versi 750 watt itu dia 420 volt 560 mikrofarad. Yang menjadi alasan kalau versi 650 watt ini belum PCIe 5.1 alias belum ada kabel 12 VHPWR. Tapi kalau versi 750 watt itu sudah ada 12 VHPWR up to 600 watt. Untuk sisanya semua sama persis. Seperti secondary dan filteringnya menggunakan dari G-Con asal Cina. Topologinya juga sama-sama LLC resonan half bridge dan onboard DC-to-DC plus synchronous rectifier. Inputnya udah jelas, pasti full range 100 volt hingga 240 volt. Sertifikasinya sendiri 80 plus gold resmi ya. Kalau mau cari di Clear Result 80 plus itu ngetiknya Somortek ya, bukan Thermalright. Karena Thermalright punya manufaktur sendiri yang bernama Somortek itu. Platformnya sendiri PSU ini sudah pakai ATX 3.1. Seperti yang saya sebut, kalau 650 watt itu belum PCIe 5.1. Tapi yang versi 750 watt itu sudah PCIe 5.1. Proteksinya sendiri standar aja, tapi udah bagus, ada 6 buah proteksi. Sedangkan kabelnya sendiri ini sudah full 18 AWG, hitam flat. Kalau yang versi putih juga sama ya, dia akan full putih. Di antara kabel-kabelnya itu ada 24 pin motherboard, 2x8 pin CPU, 2x8 pin PCIe atau buat VGA, 3 Molex, dan 8 power SATA. Ini SATA-nya banyak banget sih. Jadi buat yang masih pakai HDD atau SSD 2,5 itu banyak, PSU ini sudah sangat support. Gak usah tuh pakai konverteran lagi. Buat menghindari salah pasang antara kabel ke Mobo dan PSU, di sini sudah dikasih tulisan ya, mana yang harus colok ke Mobo dan yang mana harus colok ke PSU. Jadi sudah bisa dipastikan nggak akan ketuker. Dengan semua spek yang diberikan oleh Thermalright, menurut saya ini cakep. Gimana nggak coba? Harganya cuma di 950.000. Kamu bisa dapat PSU yang speknya kekinian. Tapi buat yang butuh 12 VHPWR, monggo, lirik aja versi 750 wattnya. Bedanya itu ada di sekitar 200 ribuan aja kok. Dia ada di 1,1 jutaan gitu. Tapi ingat, itu belum termasuk voucher loh. Kalau sama voucher dan diskon, mungkin 750 watt bisa di bawah 1 juta juga kali ya. Garansinya sendiri 5 tahun oleh distributor Agres ya. Jadi buat yang lagi cari-cari PSU murah berkualitas, boleh banget cek linknya yang udah saya taruh di deskripsi. Untuk platform yang dipakai yaitu platform GOAT alias GOAT, terbaik sepanjang sejarah ini mah ya. Karena udah berumur 9 tahun, tapi masih dipilih aja sama orang-orang, yaitu soket AM4. Untuk mobonya di sini pakai dari Asus Prime B550M A Wi-Fi 2. Ini adalah mobo menengah ke bawah dari Asus yang sebenarnya secara fitur udah lebih dari cukup kalau kamu bukan overclocker ya.
Penggunaan daily udah bisa memenuhi semua kebutuhan kita, mulai dari VRM yang cukup bagus, slot RAM-nya ada 4, NVMe ada 2, dan tentunya sudah support PCIe Gen 4. Slot untuk ARGB pun udah ready. Selama saya rakit PC subscriber dan pakai Mobo yang built-in WiFi, sejauh ini gak ada masalah sob, kecuali Mobo yang saya pegang di sini. Entah kenapa, kalau kamu install driver yang ada di websitenya Asus itu, semua berjalan normal, kecuali bagian WiFi-nya. Dia nggak ngefek apa-apa. Pas saya cari di Reddit, ternyata emang Asus seri ini ada masalah di driver WiFi-nya. Alhasil, saya download driver dari komunitas itu. Dan ya, langsung bisa berjalan normal WiFi-nya. Jadi, kalau teman-teman pakai WiFi-nya, itu harus sedikit effort buat installnya. Tapi misal nggak pakai WiFi, so far Mobo ini aman-aman aja. Buat harganya sendiri juga masih tergolong normal, ada di 1,7 jutaan. Prosesornya coba tebak. Yap, benar banget. Bukan Ryzen 5 5600 ya, tapi ini adalah Ryzen 7 5700X. Kenapa dipilihkan prosesor ini? Jadi, awal ceritanya tuh saya tawarkan prosesor AM5, si Ryzen 5 7500F. Itu prosesor yang sangat masuk akal di harga 2 juta lebih dikit. Tapi setelah dikalkulasikan, beserta Mobo, RAM, dan lain-lainnya, itu malah budgetnya melar. Bisa sih dipas-pasin, tapi nanti VGA-nya itu turun. Sedangkan si pemilik PC itu pengennya VGA yang itu, gak mau VGA yang lain. Makanya saya kasih opsi lain, ya si Ryzen 7 5700X ini. Karena secara performa juga sebenarnya si 5700X ini masih oke kok. Punya single core yang cukup kenceng, apalagi multicore-nya. Fleksibel lah, mau dipakai ngapain aja. Walaupun dia punya 8 core, tapi seri 5000 itu nggak begitu panas sob. Jadi harusnya cooler-cooler yang harga 300-400an ribu masih bisa handle. Selain prosesor seri X3D, mungkin prosesor ini merupakan prosesor yang paling tinggi yang bisa saya rekomendasikan di soket AM4 ya. Misal kamu masih pakai AM4 untuk daily use. Harganya sendiri prosesor ini sekarang ada di sekitar 2,5 jutaan. Ini nih. Penyebab utama PC ini nggak pakai DDR5 adalah RAM, dan RAM. Kalau harga RAM masih normal, PC yang ada di sini udah bisa dipastikan pakai DDR5. Perbandingan paling kerasa antara DDR4 dan DDR5 di zaman dulu tuh mungkin ada pada prosesor dan Mobo, tapi sekarang tidak berlaku. Harga Mobo AM5 udah pada murah kan ya, di bawah 2 juta udah banyak. Prosesor AM5 juga bahkan ada yang murah, di bawah 2 juta juga. Tapi soal RAM DDR5, mana ada yang murah? Sepahit-pahitnya ambil second pun masih tetap mahal jatuhnya. Tapi apa mau dikata, namanya kebutuhan harus tetap digaskan aja lah. Saking keselnya sampai lupa nyebutin RAM ini nih. Ini adalah RAM KingBank klasik DDR4, 8GB x 2 3200 MHz. Standar aja sob, RAM ini juga saya pakai di rakitan PC yang kemarin. Gak ada alasan khusus sih beli RAM ini. Yang penting stoknya ada dan bisa dikirim langsung sama si toko. Udah, itu aja alasannya. Tapi soal after sales juga harusnya udah bagus kok RAM ini. Soalnya setahu saya KingBank itu dipegangnya sama Foxconn kan ya. Jadi untuk yang mau rakit PC, rakit aja langsung sekarang. Gak usah nunggu lama-lama kalau duitnya udah ada. Harga RAM gak akan turun dalam waktu dekat. Yang ada malah semakin naik. Kalau mau nunggu silakan aja, saya juga gak melarang, tapi harus siap mental aja. Karena RAM yang ada di keranjang kamu makin hari harganya makin stong. Untuk si KingBank ini saya dapatkan di sekitar 1,5 jutaan per video ini dibuat. Buat kasus NVMe juga sama sob, walaupun gak sebarbar harga RAM, perlahan tapi pasti harganya melambung juga nih. Kayak ibarat nyicil dikit-dikit, lama-kelamaan juga kerasa juga tuh si NVMe. Di sini saya pakai dari Lexar NQ780. Alasannya sama kayak RAM tadi, nggak ada sesuatu yang spesial banget sampai harus ngambil si Lexar NQ ini. Intinya, asal ada NVMe 1TB Gen 4, stoknya ready, bisa dikirim langsung, gaskan aja. Soal menyoal NVMe sih sebenarnya masih bisa dicarikan alternatif ya. Misal kita mau platform DDR4 atau DDR5, NVMe mah masih bisa masuk-masuk aja ke manapun. Tapi kalau soal RAM kan nggak bisa ya, harus sesuai. Untuk si Lexar NQ780 ini secara spek udah standar bagus aja, walaupun bukan yang high punya. Diklaim punya speed read up to 6000 Mbps dan write up to 2500 Mbps.
Garansinya sendiri 5 tahun. Jadi ya nggak apa-apa, pakai yang ada aja dulu. Yang penting mereknya bukan merek gacha atau yang antah berantah. PC ini tuh sebenarnya udah dirakit 1 minggu yang lalu sebelum video ini diupload. Tapi setelah 1 minggu kemudian, pas hari ini diupload ya, harganya jadi naik ke 1,9 jutaan. Saya ingat banget padahal waktu saya check out itu ada di sekitar 1,5 jutaan. Ya, untuk para penabung harap bersabar ya menghadapi realita ini. Untuk cooler yang dipakai saya serahkan kepada PC Cooler RT620. Saya pilihkan ini jujur karena penasaran aja sih sama overall produknya beserta performanya. Kalau dilihat dari harganya sangat menarik soalnya. Dual tower ada di harga 400 ribuan. Terlebih prosesornya kan si Ryzen 7 ya. Jadi saya rasa ini cocok banget kalau disandingkan. Bracketnya lengkap, build quality-nya bagus, fan-nya juga standar, dan untuk heatsinknya juga ya standar bagus sih. Tapi ngelihat harganya 400 ribuan sih, saya rasa ini cooler patut dilirik deh. Bersaing aja dengan beberapa cooler seperti Jonesbow CR3000E atau Segotep FZ6 yang sama-sama punya dual tower. Cooler dari PC Cooler atau Thermalright itu sepengalaman saya selalu memberikan pengalaman pemasangan yang mudah. Gak terlalu banyak pernak-pernik walau beda soketnya. Jadi masang cooler ini so far gak ada masalah. Tapi, seperti biasa, penyakit cooler dual tower itu akan mentok ya sama RAM yang punya profile tinggi atau yang punya ARGB. Karena di sini pakai RAM low profile dan non-RGB, jadinya ngepas aja nggak mentok. Ini dia VGA incaran sang pemilik PC, yaitu RTX 5060. Saya pilihkan dari Colorful karena secara harga, build quality, performa, hingga after sales itu semua saya rasa seimbang. Masuk ke kategori baik. RTX 5060 ini emang menarik sih secara harga, soalnya dia beda tipis banget sama si RTX 4060. Padahal secara performa serta fitur-fitur yang dikasih, jelas 5060 itu unggul. Mungkin ini VGA midrange yang sangat direkomendasikan ya untuk semua keperluan alias all-rounder. Tapi seperti biasanya, atas nama kekikiran Nvidia, VGA ini masih aja pakai VRAM 8 GB. Yang mungkin bagi sebagian orang itu sangat-sangat bermasalah ya. Udah keluar duit 5 juta masih dapat VRAM 8 GB. Tapi bagi saya pribadi itu gak terlalu masalah. Mungkin bagi beberapa orang, juga termasuk si pemilik PC, tidak masalah dengan VRAM 8 GB. Karena masih pakai resolusi 1080p dan kebutuhan sehari-harinya juga gak makan VRAM banyak. Ya semua itu balik lagi kepada kebutuhan masing-masing ya sob. Soal konsumsi daya juga VGA ini standar sih, nggak bisa dibilang boros, nggak bisa juga dibilang irit. Kabar-kabarnya harga VGA akan naik pada tahun 2026. Itu kabar yang sangat tidak membahagiakan ya, alias membagongkan. Semoga itu gak kejadian deh. Buat jaga-jaga aja yang mau beli VGA, monggo beli secepatnya sebelum ketemu skenario terburuk, yaitu COVID Mining episode 2. Colorful RTX 5060 ini ada di harga 5,6 jutaan. Untuk casingnya nih, sesuai request juga dari pemilik PC. Katanya pengen yang akuarium. Ya udah, saya pilihkan aja deh dari Gamdias GC10M. Spesifik saya pilihkan ini karena pertama penasaran, belum pernah megang casing dari Gamdias. Kedua, karena casing akuarium budget itu biasanya nggak cocok dipasangin sama Mobo M ATX yang punya 4 slot RAM. Dia akan bablas ke bagian fan samping. Tapi si Gamdias yang ini casingnya memanjang. Jadi kalau pakai Mobo 4 slot RAM itu masih aman, nggak akan bablas ke bagian fan. Secara build quality ternyata cukup bagus si Gamdias ini. Bukan kalengan murah gitu, portnya juga standar, bahkan dikasih Type-C. Seperti yang terlihat, dia juga kasih kita 3 fan ARGB yang tidak umum ya. Yang 2 di samping itu reverse dan 1 di belakang itu forward. Untuk dukungannya sendiri, casing ini muat Mobo M ATX hingga 4 slot RAM. Tinggi CPU cooler bisa sampai 165 mm. VGA panjang maksimal bisa sampai 400 mm. Fan casing yang didukung lumayan banyak. Di atas ada 3, di bawah 3, di samping 2, di belakang 1. I/O radiator itu bisa pakai 360 mm di bagian atas dan 240 mm di bagian samping. Dukungan storage-nya itu bisa 1 HDD 3,5 inch atau 3 SSD SATA 2,5 inch.
Ruang kabel manajemen termasuk yang standar aja, karena emang rata-rata casing akuarium akan seperti ini ruang kabel manajemennya. Di harga 570 ribuan, menurut saya ini cukup layak untuk dipinang ya. Bagi kamu yang mau casing akuarium MATX tapi dukungannya lega banget, ya ini salah satu solusinya. Buat fan casing nih sebagai tambahan, yaitu dipilihkan Infinity Mirror dari Coolmoon High Frost 9 Pro. Awalnya saya tuh pilihkan yang model standar aja, tapi si pemilik PC pengennya fan ala-ala Lian Li gitu. Jadi ya udahlah, saya pilihkan cap chip cup aja random. Pilihan jatuh kepada fan ini. Jadi total fan yang dipakai itu ada 6, 2 reverse di bagian depan, 3 forward di atas, dan 1 di belakang. Dah, itu aja ya. Gak usah bahas banyak-banyak dan panjang-panjang soal fan casing ini. Harganya sendiri ada di 56 ribuan. Weh. Nah, beralih kita ke part yang sedang panas-panasnya. Bukan panas lagi kali ya, malah gosong ser. Yaitu soal budget. Yang mana rakit PC sekarang sudah sangat sulit kalau mau kere-hore. Bahkan PC yang harusnya bisa DDR5 aja, sekarang harus bersabar pakai DDR4 kayak PC ini. Yang ngabisin budget kurang lebihnya di sekitar 15,7 jutaan. Kembalian dikit. Ini adalah harga per video ini dibuat ya sob. Kalau kamu nonton video ini di 2026, ya saya nggak tahu ya harganya bakalan seperti apa. Sebenarnya soal spek nggak gimana-gimana sih. Kalau kita lihat dari prosesor, motherboard, VGA, PSU, itu semua kayak normal-normal aja. Tapi lihat harga RAM dan NVMe emang bikin gedek sendiri sih. Namun yang terpenting si pemilik PC cukup puas deh dengan PC-nya. Tapi coba menurut kamu di rentan harga 15 juta gini alternatif speknya seperti apa sob? Komen aja di bawah. Yuklah mari kita rakit. Gak akan bosan-bosannya saya ngomong, rakit PC di casing akuarium itu hampir sama aja pengalamannya. Kecuali mungkin kalau casing akuariumnya yang harga juta-jutaan ya, pasti ada perbedaannya tuh. Overall rakit di casing ini gak ada masalah apa-apa sob, semuanya lancar jaya bos. Termasuk kabelnya yang masih bisa dirapihin. Padahal make 6 fan ARGB, tapi kelihatannya oke-oke aja sih. Termasuk penampilannya juga yang oke-oke aja sih. Kayak gak ada yang perlu dikomentarin gitu gak sih kalau casingnya model gini? Ya itu semua balik lagi ke selera ya. Kalau kamu merasa suka dengan casing seperti ini, silahkan aja. Tidak ada larangan atau undang-undangnya kok. Tapi soal performa, apakah oke juga nih? Mari kita coba.
Let the show begin. Those are the radar stations that need to be disabled. Falling debris. They're coming. Alright, area is clear. Look! Overall, soal performa di 1080p emang jos gandos sih, gak ada keluhan sama sekali. Mau gaming, editing, streaming, atau yang berakhiran ing lainnya gitu ya, saya akan jamin semuanya lancar. Bahkan saya rasa main di 2K juga masih bisa ngangkat kok spek ginian, walau nggak semua game bisa jalan smooth ya, apalagi kalau main di 2K rata kanan. Harus sadar VRAM juga sih, hehehe. Kesimpulannya, walaupun harga 15 juta masih dapat DDR4, selama performanya gak ngecewain sih bagi saya fine-fine aja, gak ada masalah berarti. Dibilang gak future-proof pun bagi saya bodo amat ya. Apalah arti kata future-proof gitu pada kenyataannya kalau gak upgrade apa-apa. Atau malah komponen yang mau di-upgrade itu harganya semakin melambung, jauh dari harga normal. Ya jatuhnya sama aja sih. So far DDR4 itu penggunanya masih sangat banyak kok. Soal performa juga nggak bisa dianggap remeh. Masih sangat powerful dipakai ini maupun itu. Jadi ya semua kembali lagi kepada kemauan dan kebutuhan ya. Jangan beli komponen itu berdasarkan kata orang. Misal kata orang yang anu bagus, yang itu bagus. Kan belum tentu bagus itu sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi jangan FOMO ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Agres yang udah sponsorin video ini lewat Thermalright. Buat yang berminat sama produknya, link sudah ada di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar soal PC ini.